Minahasa berada di Sulawesi, Sulawesinya bagian utara. Saling mendengar, saling mengerti agar bisa rukun sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman anak muda. Wah, menjelang siang ini kalau tadi di Warkop udah informasi berita-berita terkini. Kali ini kita isi informasi kita juga, bahkan pemikiran kita juga supaya lebih jernih lagi, lebih rukun lagi dalam hidup di Indonesia yang kaya akan suku, ras, agama, dan budaya. Kali ini dialog kerukunan interaktif bersama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, yang bekerja sama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tema merawat harmonisasi kerukunan. Dan sudah hadir di studio kita ya narasumber kita, guru kita yang sangat luar biasa, ayah kita juga ya. Kita sapa dulu teman anak muda narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Zulkarnain MAG, Wakil Sekretaris 1 FKUB Kota Medan, utusan dari Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Nah, di sebelah Bapak Dr. Zulkarnain ada Bapak Pastor Sapardipo, yaitu Bapak Hodin Krisantus Sinaga yang dari utusan dari Keuskupan Agung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke. Dan yang terakhir ada Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Qorib MA, yaitu Dekan dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atau yang lebih dikenal disapa dengan Mas Qorib nih Pak. Assalamualaikum Mas Qorib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bes, apa kabar? Alhamdulillah Ya, sehat. para sahabat Unsur M Radio dimanapun berada, kita doakan senantiasa sehat, kemudian tetap sukses dan lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Baik, Pak Zulkarnain, Bapak Pastor Hodi juga, dan Mas Qorib, terkait dengan tema kita pada hari ini mungkin langsung saja ya, terkait merawat harmonisasi kerukunan. Mungkin pengantar dulu, boleh dari Bapak Dr. Zulkarnain atau Bapak Pastor, boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tema merawat kerukunan antar umat beragama, ini tema yang sangat menarik dan yang sangat yang diinginkan oleh setiap umat beragama, khususnya masyarakat Indonesia yang berada di Kota Medan. Yeah. Karena kerukunan ini adalah merupakan hal yang bisa menciptakan dan mewujudkan kedamaian, ketentraman di dalam umat beragama. Indonesia dari dulu sampai sekarang itu adalah memang diciptakan untuk saling rukun satu sama lain, antara agama satu dengan agama lain. Rukun di sini bukan maksud merukunkan agama, tapi yang maksud ini rukun adalah merukunkan antar umat beragama. Bisa saling menghargai, mengenai perbedaan, kemudian bisa hidup berdampingan antara satu sama dengan lain tanpa harus ada yang dipersoalkan, tanpa harus yang ada dipermasalahkan. Karena dalam hal ini menjaga kerukunan itu bukanlah hal yang sangat mudah, bukan hal sangat gampang seperti membalikkan telapak tangan, tapi merawat itu adalah merupakan hal yang sangat sulit. Merawatnya itu sangat sulit. Menjaganya, bagaimana mengaturnya. Karena kalau apapun yang sudah kita tata rapi, kita rawat dan kita atur dan kita manage sebaik mungkin, kalau terjadi gesekan sedikit itu bisa menyebabkan intoleransi atau ketidakrukunan antar umat beragama. Inilah yang sebenarnya yang dijaga oleh pemerintah. Pemerintah juga sudah banyak mengeluarkan peraturan, perundang-undangan, pada intinya bagaimana semua umat beragama itu bisa hidup rukun satu sama lain. Bisa hidup berdampingan. Istilahnya kalau seandainya rukun, maka Indonesia juga akan istilahnya membawa keberkahan. Ya, kemakmuran dan juga kesejahteraan. Kalau seandainya umat agamanya tidak rukun di Indonesia, ini yang dikhawatirkan bisa menyebabkan juga terganggu pemerintahan. Apalagi ini membawa nama-nama agama. Memang kalau selama ini kita lihat konflik yang terjadi di antar umat beragama, itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu sebenarnya bukan penyebabnya agama, tapi
berkaitan dengan persoalan ekonomi, politik, sosial, dan dibawa ke agama. Ini yang susahnya. Kadang-kadang yang susahnya agama itu sering dikambing hitamkan, menjadi segala penyebab ketidakkerukunan antar umat beragama khususnya. Padahal kalau kita lihat di dalam agama Islam, khususnya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, itu tidak ada ayat yang memerintahkan untuk tidak saling rukun satu sama lain, atau untuk saling saling ejek-mengejek yang bisa menyebabkan ketidakkerukunan. Ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana interaksinya dengan umat agama lain ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, luar biasa itu Rasulullah dalam menciptakan dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada waktu itu. Oke, baik, mungkin itu sih kita penjelasannya ya Pak ya. Tapi kalau biasa yang merasakan juga sih banyak mungkin orang-orang yang membuat isu-isu ya karena dia mungkin belum bertemu dengan antar umat beragama itu mungkin Pak ya, belum bersilaturahim ataupun menjalin hubungan kan gitu. Karena kalau udah ibaratnya sudah berjumpa antar umat beragama ya rukun-rukun aja kan gitu, baik-baik aja. Nah mungkin sedikit tambahan dari Bapak Pastor Hardin Krisanto Sinaga nih terkait dengan tema kita Pak. Baik, terima kasih. Rukun berarti suatu keadaan di mana setiap orang atau komunitas atau lingkungan masyarakat yang saling menerima, saling memahami, dan saling menghormati. Karena fakta sekarang kita heterogen, bukan multi etnis, multi agama. Jarang sekarang di salah satu tempat tidak ada dari agama lain, dari suku lain. Jadi ketika ada kerukunan itu berarti ada keinginan untuk menghormati, menerima dan memahami. Karena perbedaan itu kan fakta sekarang, seperti kata mantan Menteri Agama bahwa perbedaan yang ada di Indonesia itu merupakan kehendak Allah. Karena ketika kita menyadari bahwa ada perbedaan, di situ ada keinginan tulus dan disertai dengan semangat kerendahan hati untuk saling menerima satu sama lain. Itulah rukunnya. Sepadan dengan rukun toleransi. Toleransi dari bahasa Latin tolerare, membiarkan. Membiarkan di sini bukan dalam artian negatif, bukan antipati, tapi membiarkan orang lain yang berbeda dengan kita berkembang sesuai dengan apa yang dia imani dan apa yang dia yakini benar. Nah, Katolik dalam konteks ini ada dua dasar dan ini mengikat dan merupakan panggilan bagi umat Katolik untuk mewujudkan kerukunan. Itu yang pertama adalah dalam kitab suci dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama manusia, karena dalam diri setiap orang Allah itu hadir. Dan kasih itu meretas agama, artinya lintas agama, bukan hanya untuk Katolik saja, tapi di luar dari Katolik juga harus kita kasihi. Dan dasar yang kedua adalah surat gembala dari Paus yang bahasa Latinnya Nostra Aetate, zaman kita, di mana dikatakan di situ Katolik menerima apapun yang benar dalam diri setiap agama. Atau dengan kata lain, Katolik meyakini bahwa dalam diri setiap agama ada hal positif. Ada hal positif. Ada hal yang benar. Karena itulah umat Katolik diminta untuk menghargai itu. Nah, seperti kata Pak Jul tadi, ini tantangan kita bersama, bukan karena negara kita khususnya di Medan ini yang menjadi miniatur Indonesia karena multi semua di sini, bukan? Nah, untuk mewujudkan kerukunan ini seperti kata Mas Kori tadi, ketulusan. Ya. Dan juga tambahan saya kutip dari Mas Kori ketika saya mendengar seminar Mas Kori, kita sering rukun di forum, tapi di tingkat bawah tidak, bukan. Ini tantangan bagi kita. Nah, tambahan untuk mewujudkan kerukunan itu ialah seperti kata Paus Fransiskus, sikap rendah hati. Ya, rendah hati artinya ada nuansa pengakuan terhadap orang lain yang berbeda, dan kemudian dari pihak kita terbuka merangkul mereka yang berbeda. Saya kira kalau kita mempunyai paham yang sama tentang ini, walaupun kita tetap teguh di keyakinan masing-masing, maka kerukunan itu bukan hanya sebuah mimpi, tapi kenyataan di semua elemen bangsa kita, termasuk juga di
agama kita masing-masing. Demikian. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Pastor. Dan mungkin sedikit terkait dengan tema kita, mungkin ada Mas Korip menambahkan sedikit, Mas. Terima kasih Mas Bes. Ustadz Dr. Zulkarnain, kemudian sahabat sekaligus abang bagi saya, kemudian kerabat saya yang sudah sangat dekat, Pastor Yosafat Ipo Sinaga, dalam berbagai macam aktivitas dialog, kemudian kerjasama antar umat beragama, itu sudah sangat dekat dengan kita, dan berbagai macam aktivitas antara Keuskupan Agung Medan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu masuknya lewat Pastor Yosafat Ipo. Sangat luar biasa. Brother, thank you very much for coming here ya. Mas, sebenarnya materi yang kita diskusikan pada pagi hari ini sudah disampaikan dalam pengantar yang sangat komprehensif dan mendalam dari Ustadz Dr. Zulkarnain dan Pastor Yosafat Ipo. Tapi mungkin Mas Korip perlu juga untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, Dr. Zulkarnain dan Pastor Yosafat Ipo, atas nama FKUB Kota Medan kembali mempercayakan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Fakultas Agama Islam dalam konteks yang lebih spesifik lagi untuk menjadi host dialog tentang harmoni antar umat beragama. Kami perlu sampaikan juga bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini berada di rumah besar Muhammadiyah, sehingga kemudian Muhammadiyah dengan gerakan wasatiyah Islamnya itu yang kemudian diputuskan secara resmi pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 sangat mendukung gerakan atau ikhtiar untuk membangun dan merawat harmoni antar umat beragama. Karena memang Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat plural, dan tak ada di antara kita yang berhak untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah milik agama tertentu. Tapi Indonesia adalah milik kita secara bersama. Dalam sebuah seminar di Vatikan, Mas Korip mendengar salah seorang duta besar menyampaikan, andai kata Indonesia gagal mengelola kemajemukan atau pluralitas umat beragama, maka negara-negara Asia yang lain hanya tinggal menunggu waktunya. Silakan kita. Artinya Indonesia merupakan sebuah model bagi negara-negara lain untuk mengelola kemajemukan. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ada Katolik dan seterusnya. Tentu kemajemukan seperti ini harus kita kelola secara positif dan produktif. Ingat, agama itu untuk mencintai, agama itu untuk menyayangi, agama untuk menebarkan kedamaian. Secara real dan rasional memang ada perbedaan-perbedaan teologis dalam agama, tapi nggak perlu kita besarkan ini. Kita yakini sebagai sebuah keyakinan internal, tapi masih banyak ruang-ruang di mana kita bisa membuat berbagai macam dialog dan perjumpaan serta kerjasama antar umat beragama. Mas Korip pikir ini, Mas Bes, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSUM Radio, kapanpun untuk dilaksanakan kolaborasi di sini, maka akan senantiasa siap. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Terima kasih Mas Korip penjelasannya. Dan mungkin kita akan membahas terkait dengan merawat harmonisasi ataupun kerukunan ya, harmonisasi kerukunan ini. Mungkin ke Bapak Pastor Yosafat Ipo, mungkin kan yang baru-baru ini kan terkait dengan misalnya ada pendeta, maaf ya, ibaratnya yang menghina atau gimana, baik itu jadi ustadz juga ada, bahkan seperti itu yang memaki-maki kan gitu. Nah, bagaimana peran dari FKUB ini untuk meminimalisir hal-hal tersebut sehingga di masyarakat itu bisa tenang gitu kan? Kadang kan masyarakat pro kontra nih jadinya kan. Nah, mungkin dari Bapak Pendeta Yosafat Ipo, Baik, terima kasih banyak. Perihal tokoh agama lah kita sebut ya, yang menyampaikan satu ajaran yang berisi kebencian atau hate speech, itu sebenarnya sama sekali tidak boleh, ya, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tokoh agama ini kan punya pengikut, punya pengikut yang fanatik dan fanatik buta. Bisa saja para pengikutnya ini tidak kritis menyaring informasi itu, ya, tidak diperkenankan sebenarnya. Saya kira kalau tokoh agama demikian, dia harus kembali ke misi awal dia menjadi tokoh agama, mau menyebarkan kebaikan, kasih, atau menyebarkan berita hoax. Pertama. Kedua, tokoh agama tidak boleh
menilai satu ajaran agama lain dari perspektif diri sendiri. Ya, itu nggak boleh, bukan. Yang ketiga, seandainya pun ada sesuatu yang kita rasa, mari kita dialogkan. Karena dialog ini menjadi jalan satu-satunya untuk mempersatukan dan mempertemukan paham yang berbeda itu. Maka di kalangan kami Katolik, karena pendeta ini kan bukan pastor ya, dia seorang pendeta. Maka seorang pastor jarang menyampaikan berita seperti itu, karena memang sejak dia ditahbiskan menjadi seorang pastor, misinya adalah menanamkan kasih terhadap semua orang, dan misi ini harus dihidupinya karena kita yakin dia dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan berita cinta kasih, kabar sukacita, dan tidak ada kebencian apapun. Bahkan ketika kita dicaci, dimaki, kita harus balas dengan kasih. Maka sekali lagi, tokoh-tokoh agama seperti itu sama sekali tidak bisa diterima, ya, ditolerir, ya, karena tokoh agama kan mempunyai pengikut yang fanatik dan bisa salah menafsirkan. Lebih baik refleksikan panggilan masing-masing yang sejatinya adalah menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, damai dan kerukunan. Kalau ada sesuatu yang kita rasa perlu dibicarakan, didialogkan, ya kita dialogkan. Dialogkan aja, damaikan gitu. Iya benar, ya. Karena di tingkatan masyarakat sudah terjalin kerukunan. Iya, sudah terjalin di mana-mana masyarakat kita lintas agama. Ada interaksi, ada dinamika hidup bersama, bukan saling mengunjungi, silaturahmi. Nah, ketika ada statement seperti ini kan bisa membuyarkan hal-hal seperti itu. Padahal masyarakat kita sudah baik, sudah berpikiran kerukunan harus dipelihara, tapi kok tiba-tiba ada tokoh agama seperti itu, ya, maka tidak bisa diterima sama sekali. Gitu, ya. Baik. Mungkin dari Bapak Dokter Zulkarnain ada tambahan sedikit terkait hal ini. Baik, terima kasih. Kalau seandainya ada tokoh agama yang menyampaikan dakwanya dalam artian dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan, ini sebenarnya bukanlah sebagai juru dakwah. Kalau juru dakwah itu dalam artian menyampaikan kata-kata dengan sopan, ya, kemudian dengan kata-kata komunikasi yang baik, ya. Karena kalau seandainya dia juru seorang penceramah menyampaikan kata-kata dengan ujar kebencian, apalagi dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak wajar dia ucapkan di depan umatnya, nah ini nanti umatnya yang akan memaknainya sebagai sesuatu yang tidak perlu diikuti. Tapi yang anehnya sekarang, kadang-kadang banyak juru penceramah itu misalnya ingin menjadi terkenal, dia menjadi viral, dia buat ceramah-ceramahnya yang sangat sangat tidak sejuk. Jadi kalau kita kembali lagi kepada Rasulullah SAW sebagai suatu nasana kita, beliau ceramah, beliau berdakwah, dia memberikan penyejuk hati, tidak dengan menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan kata-kata kebencian, tidak menggunakan kata-kata yang sangat menyinggung umatnya. Itu belum pernah kita dengar dalam sejarah Rasul menyampaikan kata-kata gitu. Apalagi sebagai penceramah, kita sebagai ustadz atau apa yang sangat dikenal masyarakat, ceramahlah dengan gunakan kata-kata yang santun, yang baik dan bijak, yang bisa mempengaruhi masyarakatnya untuk melakukan kebaikan. Bukan istilahnya yang bisa merubah masyarakatnya untuk membenci suatu kelompok atau suatu kaum tertentu. Jadi dalam hal ini apapun yang terjadi itu semua bisa lewat kita lakukan melalui dialog. Karena ada pepatah mengatakan bulat air di bulu, bulat kata itu di mufakat. Jadi apapun sebenarnya yang keinginan dari juru ceramah atau juru dakwah itu, kalau seandainya diadakan dialog, mungkin disitu akan ditemukan apa sebenarnya yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari ucapan-ucapannya itu. Jadi kita sebenarnya sebagai penceramah, apalagi misalnya sering terjun di tengah masyarakat, memberikan pelayanan, berilah dengan kata-kata yang baik dan bijak, bukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata mengumpat, dengan kata-kata yang tidak layak didengar, apalagi itu disampaikan di tempat-tempat rumah ibadah. Tempat kita, istilahnya kita mau beribadah itu kan mau tenang di dalam, ingin mendengarkan perkataan dari penceramah atau dari ustadz, sehingga
bisa mempengaruhi kita untuk melakukan kebaikan sesuai dengan arahannya, sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran dan juga tuntutan yang berada di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu jadilah istilahnya penceramah-penceramah yang sesuatu hasanah, yang memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakatnya, kepada umatnya, sehingga umat ini nanti insya Allah bisa merubah sikapnya menjadi yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh penceramah itu. Baik. Nah, luar biasa sekali teman-teman muda perbincangan kita. Tapi mungkin kita break dulu ya Pak, Bapak Pastor dan Mas Korib dulu. Kita break dulu biar lebih tenang lagi teman-teman muda, biar lebih kenal lagi, biar kita lebih jernih lagi untuk menanggapi hal-hal ini. Maka jangan kemana-mana. Dan sebelumnya Bes mau mengucapkan dulu, menyapa dulu ya. Selamat pagi untuk Rektor Menjelang Siang dan untuk Rektor UMSU Bapak Profesor Dr. Agusani MAP. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Ketua FKUB Kota Medan yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ilyas Halim MPD. Dan teman-teman muda, untuk tema kita pada hari ini yaitu merawat harmonisasi kerukunan. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune terus di 91,6 UMSFM Sentralnya Anak Muda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes, bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50%, bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is a four-stars in India. This is UMSU FM. Muda masih bersama Bes Nugraha dan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dari FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Masih dengan Bapak Dr. Zulkarnain MAG selaku Wakil Sekretaris 1 FKUB Kota Medan, dan ada Bapak Pastor Yosafat Ivo dari Keuskupan Agung. Ya, baik, terkait dengan tema kita, dan nanti buat teman-teman muda yang ingin bertanya-tanya atau mungkin selama ini ada keresahan atau apapun itu bisa diomongin di sini, dan boleh aja chat kita di kolom komentar di live Facebook di UMSU spasi M Radio spasi Medan. Atau kamu boleh messenger ya, atau di WhatsApp kita di 0821-220-22916. Nah, mungkin Bes mau bertanya-tanya lagi nih terkait dengan FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Mungkin kan masih banyak teman-teman muda yang mungkin belum tahu apa sih FKUB ini kan gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, apalagi Bes melihat FKUB itu meraih Harmony Award di tahun 2020 dari kementerian. Mungkin boleh dari Bapak Zulkarnain dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sepintas tentang FKUB. FKUB itu panjangan adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama ini ada di tingkat pusat, ya. Kemudian ada di tingkat provinsi, namanya nanti FKUB provinsi. Nah, kalau FKUB kabupaten kota nanti namanya FKUB kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota. Karena kita tinggal di Medan, maka disebut dengan FKUB Medan. FKUB Medan ini memang berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian masa pengurusan kami, pengurus FKUB periode 2017 sampai 2022 ya. Kemudian dengan Ketua Dr. Andus Haji Ilyas Halim MPD beserta kami anggota ini, Pak Pastor Ipo, saya juga sebagai anggota FKUB. Alhamdulillah kami telah meraih Harmony Award
tahun 2020. Penyerahan Harmony Award-nya itu di Januari, pada tanggal 3 Januari 2021, bertepatan ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia. Menerimanya langsung di Jakarta dari ulang tahun. Kemudian untuk meraih Harmony Award ini bukan semua FKUB kabupaten kota dan provinsi semua dapat. Hanya ada 3 kabupaten kota ya, 3 kabupaten kota yang dapat Harmony Award termasuk Medan. Ya. Jadi untuk meraih Harmony Award itu bukanlah langkah yang mudah. Ya, ternyata banyak problem-problem yang kami hadapi. Kemudian berkat teman-teman yang ahli dan andil juga dalam merawat kerukunan umat beragama, alhamdulillah semua tahapan-tahapan tentang cara-cara memperoleh kerukunan Harmony Award, kerukunan hidup umat beragama itu bisa diraih Medan. Medan banyak program-program kerjanya, ya salah satunya itu ada 16 atau 20 program kerja kerukunan umat beragama yang diadakan di FKUB Medan. Baik dialog dengan tokoh agama, dengan lintas agama, kemudian pemuka agama, rumah ibadah masing-masing agama, guru-guru agama. Ada lagi outbound antar umat beragama ya, yang melibatkan semua kaum muda milenial untuk bergabung, untuk merasakan bagaimana indahnya hidup berbeda agama, untuk hidup saling berdampingan, hidup saling bersamaan. Kemudian kita juga memahami agama lain sesuai dengan apa yang kita pahami ketika mereka berteman. Kemudian juga ada gotong royong kerukunan umat beragama, ada olahraga kerukunan umat beragama. Hampir rata semua melibatkan umat-umat agama yang ada khususnya di Kota Medan. Jadi mungkin karena program kerja yang sangat bagus, maka FKUB mendapat amanah Harmony Award itu. Dan kita sedang berjuang lagi untuk memperoleh Harmony Award 2022 nanti ya, paling tidak nanti untuk tahun 2023. Kami mohon dukungannya juga dan doanya semoga Harmony Award itu bisa kami raih lagi. Jadi dalam hal ini FKUB mempunyai peran yang sangat besar menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama khususnya di Kota Medan. Kalau seandainya terjadi gesekan kecil yang bisa menyebabkan konflik, maka sudah pasti Harmony Award itu nggak akan pernah didapat dari FKUB Kota Medan. Maka dengan segenap semua masing-masing FKUB itu kan terdiri dari semua penganut agama, dari masing-masing tokoh agama. Ada yang ketuanya ya, ada yang pengurus-pengurus inti dari masing-masing agama. Jadi mempunyai umat ya, dan apa istilahnya umat dan juga masyarakat yang begitu banyak. Karena Pak Pasur ini siapa sih yang nggak kenal sama dia ini ya? Semua umat Katolik di Kota Medan kenal semua. Karena dia adalah tokoh representatif dari Katolik ya, mewakili, maka dia bisa duduk di FKUB Kota Medan. Tidak semua orang tokoh-tokoh agama bisa duduk di situ ya Pak Pasur ya. Ada syarat-syarat dan juga syarat-syarat untuk duduk di FKUB Kota Medan. Jadi walaupun orang banyak mau daftar, daftar kemana nggak tahu juga ya Pak Pasur ya. Jadi ada syarat khusus. Itu adalah masing-masing semua tokoh-tokoh agama di FKUB. Ada semua perwakilan dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen nanti Katolik, ada yang Protestan ya. Jadi jumlah pengurus FKUB Kota Medan sama dengan tingkat nasional ataupun provinsi itu jumlahnya ada 17. Ada juga masing-masing daerah yang banyak jumlah agamanya, ada yang sampai 21 ya pengurus FKUB-nya. Tapi pada intinya 17 pada intinya 17 orang. Jadi nanti semua perwakilan masing-masing organisasi keagamaan atau apa itu semua masuk dalam pengurusan FKUB Kota Medan. Mungkin itu aja jelas, tapi FKUB juga perlu saya
sampaikan, saya lihat itu adalah di depan UIN Stomo, Oh, Winston. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Iya. Kadang-kadang banyak juga masyarakat Medan nggak tahu FKUB Medan itu di mana. Iya. Padahal untuk kantor itu udah hampir 3 periode ya. Satu periode pengurusan FKUB itu 5 tahun. Dari 2007 ya, Pak ya? 2007, 2002, bukan 2000. 2000. Masa periode kami 2017. Sampai 2022. Oke. Ya. Baik, mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan FKUB. Nah, mungkin ketika misalnya terjadi ataupun muncullah isu-isu misalnya agama atau misalnya permasalahan di masyarakat. Nah, FKUB ini seperti apa sih hal-hal yang dilakukan? Apakah kumpul terus berbincangkan itu semua, terus mencari solusinya seperti apa atau gimana? Mungkin dari Bapak Pastor. Terima kasih Mas Bis ya. Ya. Jadi Harmony Award bukanlah tujuan utama kita, bukan semata-mata untuk meraih itu, tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kerukunan itu sehingga setiap orang merasa bagian dari yang lain, sense of belonging, bukan? Kalau sudah merasa bagian dari yang lain, tidak akan ada lagi keinginan untuk saling menjatuhkan. Ya, syukur mendapatkan penghargaan itu, walaupun tujuan utama kita bukan itu. Hanya meminimalisir gesekan-gesekan yang tadi. Nah, kalau misalnya terjadi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan atau gesekan-gesekan atau konflik di tingkatan sosial, umumnya FKUB langsung merespon ini. Iya, karena salah satu peran dari FKUB adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi tekanan utamanya adalah cepat merespon dan kemudian membicarakan dan kita ambil solusi yang memuaskan semua orang. Kendati pun kadang-kadang tidak memuaskan, bukan? Nah, inilah harapan orang, bukan? FKUB itu maunya cepat hadir, tapi kadang-kadang ada keterbatasan waktu ya. Dan FKUB harus dipahami bukanlah satu-satunya corong untuk menyelesaikan masalah, bukan? Karena masih ada juga instansi lain, tokoh-tokoh agama, pemerintah, lembaga-lembaga yang lain. Bukan, jangan juga misalnya FKUB menjadi tumpuan satu-satunya untuk merespon segala permasalahan. Tapi upaya kami merespon secepat mungkin, bahkan bila perlu hadir di lapangan di mana konflik itu ada. Maka memang sampai sekarang respon itu tidak sampai berskala besar ya, cepat di atas ya, karena pendekatan yang responsif, penuh persaudaraan juga menjadi senjata FKUB untuk menyelesaikan masalah itu. Demikian Mas Bis ya. Oke. Apalagi kan ibaratnya kayak kemarin itu ada vaksinasi lintas agama ya kan? Di sini ya. Di pasca sarjana kan. Itu mungkin boleh sedikit diceritakan bagaimana bisa kerjasama yang terjadi. Ya, jadi ada 3 tahap untuk melakukan kerukunan ini, yakni seminar. Oke. Kedua, seperti yang kita buat yang dibuat oleh FKUB itu kegiatan-kegiatan pertandingan. Yang salah satu yang penting adalah untuk mewujudkan kerukunan adalah dialog kehidupan. Ya, dialog. Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga UMSU, yakni vaksinasi nasional, itu saya kira salah satu dialog kerukunan, dialog kehidupan. Dan ini saya kira lebih berdaya guna daripada seminar-seminar di forum. Kadang-kadang forum kan indah bukan? Begitu indah, ada makan-makannya, ada hiburannya. Tapi yang paling utama adalah seperti yang dibuat oleh UMSU itu, dialog kehidupan melalui vaksinasi lintas agama. Saya ingat persis waktu itu 1.000 orang ya, Pak Jun dan Mas Bis laksanakan tempat ini, dan Mas Korib, sahabat akrab kita, memberikan kuota kepada Katolik sekian, dan langsung kita gerakkan umat, dan umat datang ke sini, dan ketika mereka datang ke sini, apa mereka katakan? Wah, luar biasa. Belum pernah kami bayangkan seperti ada vaksinasi lintas agama, apalagi melihat keramahan proses yang begitu cepat. Maka sampai sekarang pun umat Katolik yang ikut vaksinasi itu masih terngiang-ngiang suasana persaudaraan, hospitality yang di sini. Sama halnya ketika vaksin kedua di pasca sarjana yang dihadiri oleh Menteri apa namanya itu? Lupa saya.
bukan Menteri Pemberdayaan, datang juga ke sana, hal yang sama diakui oleh mereka. Maka hal seperti inilah kita tuliskan dialog kehidupan di tingkatan masyarakat. Maka kami sudah saya ucapkan terima kasih pada Mas Pospori secara pribadi, kesempatan juga melalui radio musuh ini menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kebaikan dan kerjasama kita dalam kegiatan-kegiatan vaksinasi di tahun yang lewat. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk kita teruskan mewujudkan kerukunan itu. Demikian, Mas. Nah, mungkin ke Bapak Dr. Zulkarnain ini terkait mungkin umat Islam ya Muslim yang khususnya ya yang sebentar lagi akan melaksanakan Ramadan kan gitu kan, bagaimana nih harmonisasi yang diterapkan di apalagi di FKUB ini. Baik. Jadi berapa hari lagi ke depan, insya Allah tanggal 3 ya? Tanggal 2. Umat Islam sedunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam karena datangnya itu hanya setahun sekali, khusus di bulan Ramadan. Maka FKUB dalam hal ini meminta khususnya kepada semua umat beragama yang ada di Kota Medan, mari kita merawat dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama sehingga puasa Ramadan yang sebentar lagi akan dijalani oleh umat Islam itu akan menuju istilahnya Ramadan yang sangat baik, dalam artian umat Islam tidak ada tidak ada konflik antara umat beragama dengan lain, apalagi itu terjadi nanti di bulan Ramadan, nanti bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa umat Islam. Maka untuk itu mungkin FKUB punya peran, mari sama-sama kita warga Medan menciptakan dan merawat dan mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan bisa menjalankannya dengan aman, tenang, tentram, ya, tanpa ada ditakuti dengan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya intoleransi. Saya rasa Medan adalah masyarakatnya yang sangat plural, yang harmonis, yang bisa menjaga dan merawat kerukunan hidup umat beragama. Karena dari dulu sampai sekarang masa pengurusan kami belum ada konflik-konflik yang bisa menyebabkan dan mengarahkan terjadinya konflik antar umat beragama yang sifatnya berskala nasional yang bisa meresahkan seluruh umat dunia, belum ada. Jadi disinilah kita ya para pengurus dan anggota FKUB untuk sama-sama merawat dan menjaga kerukunan umat beragama sehingga puasa Ramadan bisa dijalani lebih kurang selama sebulan penuh ya. Nah itu sehingga nanti umat Islam bisa nanti mencapai kemenangannya ketika 1 Syawal Idul Fitri. Ya, mungkin itu aja. Baik, ternyata kalau udah dialog kerukunan ini ya kan 1 jam itu nggak kerasa. Nggak terasa. Ya, Bapak Pastor ini udah mau jam 11 ini. Aduh, mungkin terakhir lah ini ya, baik itu Bapak Pastor maupun Bapak Dr. Zulkarnain, mungkin pesan ataupun himbauan juga kepada masyarakat Indonesia ataupun khususnya warga Kota Medan untuk merawat harmonisasi kerukunan ini. Baik, mungkin dari Bapak Pastor Yosafat itu. Baik, terima kasih. Untuk kita masyarakat Kota Medan, mari kita merajut kebersamaan, memupuk harmonisasi dengan sikap saling menghargai, saling mendukung dan saling menghormati. Kalau sikap ini kita pelihara, kita yakin kerukunan itu, harmonisasi itu bukan hanya sebuah mimpi, tapi sungguh-sungguh kita alami bersama. Damai itu indah dan rukun itu lestari, dan setiap orang bertanggung jawab untuk itu, bukan hanya satu pihak saja, tapi semua kita bertanggung jawab. Dan ini merupakan panggilan saya kira ya, karena ini merupakan panggilan, maka kita wujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab, ketulusan dan sikap rendah hati. Demikian Mas Bis. Baik, luar biasa sekali. Mungkin yang tadi ditutup oleh Bapak Dr. Zulkarnain MAG. Mungkin pesan motivasi juga kepada masyarakat khususnya Kota Medan untuk rukun dalam
umat beragama ini? Baik, dalam hal ini saya istilahnya menyampaikan pesan khususnya kepada masyarakat yang berada di Kota Medan dan sekitarnya. Mari sama-sama kita merawat dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama sehingga kita bisa hidup rukun, damai, tentram dan tidak ada konflik yang terjadi yang bisa merusak kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga dengan baik. Dan khususnya juga kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa, mari kita sama-sama menjaga dan juga memperhatikan jiran-jiran tetangga kita yang berada di sekitar kita khususnya, supaya kita melaksanakan ibadah Ramadan itu tidak mengganggu dan mengusik ketenangan mereka dalam kita beribadah. Mari kita beribadah dengan santun dan sopan. Insya Allah apa yang kita lakukan itu bisa membawa keberkahan, barokah hidup kita semua dengan umat beragama di Kota Medan, ya, hidup saling harmonis dan juga dalam merawat kerukunan antar umat beragama. Mungkin itu. Baik, luar biasa teman anak muda. Indahnya kalau kita rukun, damai. Waduh, kita mau berjalan aja udah tenang gitu. Gak ada ibaratnya saling hina menghina, hasut menghasut. Karena itu tadi kalau kita udah berjumpa antar umat beragama, yang diomongin istilahnya jadi hal-hal baik gitu ya kan. Luar biasa, Bis mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di UMSU FM. Terima kasih buat Bapak Pastor Yosafat Ivo. Semoga sehat selalu Bapak, sukses terus, dan terima kasih buat Bapak Dr. Zulkarnain MAG selaku Wakil Sekretaris 1 FKUB Kota Medan. Sukses terus Pak, dan sukses terus untuk FKUB Kota Medan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman muda, itu dia luar biasa sekali perbincangan kita. Bis berharap ini rutin ya, ibaratnya perbincangan ataupun dialog ini supaya kita khususnya warga Kota Medan lebih terbuka lagi pemikirannya terkait dengan bagaimana kita hidup rukun dalam bermasyarakat, dalam agama ya. Karena itu tadi di Indonesia bukan hanya satu agama yang ada, tapi itu tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, negara yang dengan agama yang sangat plural, yang banyak ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, semuanya. Bahkan itu tadi, keberagaman itulah kalau kita kompak itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa, yang indah. Semoga kita bisa mewujudkan itu semua. Dan terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini, dan semoga kita tetap rukun dalam bernegara dan sebagai warga negara. Di saatnya Bis Negara pamit, sampai jumpa.